Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nuraini dengan NIM A1G1230336. Saya dari jurusan PGSD. Di sini saya akan melakukan konseling kepada anak sekolah yang kesulitan berkonsentrasi saat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Wah, Ibu senang sekali berjumpa denganmu, Taufik. Tampaknya seperti ada sesuatu yang Taufik ingin sampaikan kepada Ibu. Ada apa ya, Taufik? Ya, Bu, sebelumnya saya mohon maaf, Bu. Apakah Ibu memiliki waktu luang pada hari ini? Sabar ya, Ibu lihat dulu catatan. Kebetulan hari ini Ibu tidak memiliki banyak kegiatan. Apa Taufik ingin bicarakan sesuatu pada Ibu sekarang? Sejujurnya saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya, Ibu. Kamu menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiran Taufik ya? Ya. Jadi coba Taufik ceritakan permasalahannya kepada Ibu. Sejujurnya saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana, karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari, Bu. Masalah tersebut sudah berlangsung berapa hari ya, Taufik? Pasti kamu merasa sangat tidak nyaman dengan masalah itu ya, Taufik? Iya, Bu. Ibu benar, memang itu yang saya rasakan hingga saat. Oh, Ibu bisa mengerti bagaimana perasaanmu, Nak. Oleh sebab itu, cobalah Taufik ceritakan pada Ibu apa yang menjadi persoalan masalahnya, Taufik. Jadi begini, Bu. Saya merasa kesulitan dalam belajar, Bu. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar, bahkan minggu yang lalu nilai pembelajaran saya jelek, Bu. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasakan bingung, Bu. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekelas saya, Bu. Jika boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan Taufik menimbulkan perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-teman Taufik? Saya malu karena keadaan saya, Bu. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri, Bu. Hari ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai bagus. Lalu jika Taufik merasa bingung dan kecewa pada dirinya Taufik sendiri, serta malu terhadap teman-teman, apa yang biasanya Taufik lakukan? Saya lebih banyak di kelas, Bu. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun sendiri, Bu. Ibu sangat memahami bagaimana perasaanmu, Nak. Tapi apakah dengan Taufik menjauhi dari teman-teman dan hanya diam di dalam kelas membuat Taufik perasaannya menjadi lebih baik? Tentu saja tidak, Bu. Saya merasa takut, Bu, jika saya tidak dapat mengimbangi kepintaran teman-teman saya, Bu, dan
saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi pembelajaran dengan baik, Bu. Baiklah nak, tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika ibu tidak salah dalam memahami permasalahanmu Taufik, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan kan? Apa dalam belajar, kemudian tadi Taufik juga mengatakan bahwa Taufik malu terhadap teman-teman kelas karena khawatir tidak dapat menyimbangi dan mengikuti materi pembelajaran dengan baik, kan? Manakah yang terjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiran Taufik? Sebenarnya iya semua, Bu, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani, Bu. Baiklah Taufik, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya, Bu, saya sudah paham akan, tetapi terkadang saya masih bingung, Bu, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Sekarang begini nak, sebenarnya yang menjadi niat dan tujuanmu mengikuti pembelajaran di sekolah ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya, Bu, itu memang menjadi tujuan saya untuk bersekolah di sini. Tempatnya untuk menuntutkan ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak, Bu. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang sangat bagus Taufik. Ibu sangat senang mengetahui niat itu. Lalu sudahkah Taufik memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar masih bingung, Bu. Oleh sebab itulah saya datang menemui Ibu, meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah nak, jadi begini, ibu dapat memahami bahwa keadaan kamu yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat ya dan memperbaiki cara belajarmu. Coba sekarang Taufik kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran sekolah ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa buat Taufik? Tidak semua orang memiliki kesempatan ini, kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luar sana ingin meneruskan pendidikan mereka ke sekolah impian mereka, tetapi gagal karena disebabkan oleh banyaknya faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian halnya denganmu Taufik. Kamu masih dapat bersekolah dengan lancar sampai saat ini, bukan begitu Taufik? Iya, Bu, apa yang Ibu sampaikan memang benar. Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu, nak. Jangan merasa malu dengan temanmu, kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu, nak. Teruslah belajar dan biasakan menyesuaikan lingkunganmu agar dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar nanti ya Taufik. Serta mintalah dukungan pada kedua orang tua Taufik untuk tidak menyalakan TV saat Taufik belajar, bila memang itu menjadi salah satu faktor Taufik tidak dapat belajar secara maksimal. Ya, Bu, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Ibu katakan, tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam
bergaul dengan teman-teman saya, Bu. Ibu rasa takkan ada masalah yang berarti, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita, ya Taufik. Cobalah untuk membuka diri, Nak, dengan bergaul kepada teman-temanmu dan bergabung dengan temanmu. Jangan menarik diri dari mereka, ya Taufik, karena dengan kamu menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, Ya, Bu, sekarang saya sudah tahu dan mengerti apa yang harus saya lakukan, Bu. ya memang segala sesuatu tidak ada yang instan, semua butuh proses, ya Taufik. Dilakukan secara bertahap serta pelan-pelan, ya Nak, untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya, Bu, sekarang saya sudah tahu dan mengerti apa yang harus saya lakukan, Bu. Memang harus begitu, ya Taufik. Cobalah rubah cara belajarnya Taufik agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Mulai besok lakukanlah belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh, ya Taufik. Karena udara di pagi hari dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang, itu sangat berpengaruh pada proses belajar. Sebab itu di saat pagi hari pikiran kita masih fresh, ya Taufik, tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya, Bu, mulai besok pagi saya akan mencoba hal itu. Saya akan belajar di tinggi hari, Bu, karena di malam hari saya sangat sulit untuk berkonsentrasi saat belajar, sehingga prestasi saya sangat menurun, Bu. Yakinlah Taufik, kamu pasti akan bisa berhasil dan dapatkan meningkatkan prestasimu kembali, ya Taufik. Setiap manusia pasti mengalami suatu masalah, tapi jangan dijadikan masalah itu sebagai keminderan, ya Taufik, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk tetap terus maju dan menjadi lebih baik lagi, ya Taufik. Iya, Bu, memang benar yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti, Bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya, Bu. Syukurlah, Nak, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaan Taufik setelah menyampaikan semua masalah Taufik terhadap Ibu? Saya sudah merasa lega, Bu, dengan saya bercerita kepada Ibu. Beban saya menjadi berkurang. Saya sudah merasa lebih tenang, Bu. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan, Nak? Saya rasa tidak, Bu. Terima kasih banyak atas nasihatnya, Bu, dan atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu, Bu. Baiklah, Nak, sama-sama, ya Nak. Permisi, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Hati-hati, ya Taufik. Ya.